Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk kelas petrofisika minggu ini akan saya isi dengan video belajar. Jadi, materinya adalah eh, porositas, permeabilitas. Sebenarnya dengan densitas, tapi eh, mungkin densitasnya hanya sedikit ya. Jadi hanya tambahan karena densitas juga materinya tidak terlalu banyak. Reservoir itu lebih concern sebenarnya kepada porositas dan permeabilitas. Jadi kita akan bahas itu paling banyak, lalu nanti terakhir dengan densitas ya. Sebentar. Oke, jadi materi kita sebelumnya sih kita sudah membahas tentang pendahuluan ya, RP. Walaupun RPS dan kontrak kuliahnya belum, mohon maaf, mungkin minggu depan insya Allah akan saya kasihkan kontrak RPS dan kontrak kuliahnya. Kemudian properti fisik batuan itu sudah kita bahas kemarin. Lalu ini ada apa densitas, porositas, permeabilitas, insya Allah akan kita bahas hari ini. Oke, jadi capaian pembelajaran yang ingin dicapai ya. Jadi hasil pembelajaran ya yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan sifat fisik yang terdapat pada batuan, yaitu densitas, porositas, dan permeabilitas. Kemudian adanya perubahan struktur pori akibat perubahan mineral penyusun batuan dan saturasi fluida itu akan mengakibatkan respon dari porositas, permeabilitas, dan densitasnya juga akan berubah. Jadi semoga kalian setelah ini bisa menjelaskan bagaimana perubahannya, lalu bisa coba untuk melihat perubahan tersebut dari data log ya, log densitas, log porositas ya, log neutron porosity gitu ya. Semoga bisa kalian amati dari sana. Lalu menganalisis hubungan antara densitas dan struktur pori dengan permeabilitas batuan itu seperti apa ya. Kemudian porositas. Jadi secara definisi porositas ini adalah fraksi ya, fraksi dari volume atau volume fraction dari ruang atau space ya antara batuan ya yang berupa solid particle terhadap total volume batuan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini ya, gambar yang ada di sini dalam satu batuan itu ya, kalau kita punya satu batuan itu dia akan tersusun dari matriks dan ruang pori. Nah, nanti ruang pori inilah yang akan kita hitung berapa besarannya atau berapa volumenya dalam porositas ya, untuk nanti kita bisa tahu kira-kira saturasi fluidanya tuh nanti berapa gitu. Nah, si volume fraksi biasanya bernilai 0 sampai 1 ya. Jadi maksimal adalah 1 atau 100%. Minimalnya ya 0 gitu. Bisa jadi 0 ya. Gas itu kalau dia terisi oleh gas ya, kalau dia porositasnya kecil maka ya nilainya mendekati 0. Kalau dia porositasnya besar sekali maka dia mencapai hampir 100%, hampir 1 gitu. Nah, untuk gambar yang ini ya, untuk gambar yang ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi yang tadi saya bilang. Jadi dalam batuan itu dia tersusun dari dua komponen matriks batuannya dan komponen pori batuannya. Jadi komponen matriks itu bagian yang solidnya, yang pori itu adalah bagian yang ruang ya, ruang di antara si solid-solid itu, ya, ruang di antara solid yang berkemungkinan untuk diisi oleh fluida gitu. Nah, nanti ruang solidnya, yang bagian solidnya itu adalah disebut sebagai volume of matrix ya, volume of matrix. Kemudian yang
yang tadi ada pore-nya itu adalah volume of pore gitu. Nah, nanti porositas itu adalah yang volume of pore-nya, sedangkan yang matriksnya itu adalah total keseluruhannya alias 1 dikurang dengan si yang volume of pore-nya gitu. Nah, jadi baru nanti porositas itu bisa dihitung dengan menggunakan volume of pore, ya volume of pore dibagi dengan volume of bulk. Bulk itu adalah total keseluruhannya. Volume pore ditambah dengan volume pore-nya gitu. Jadi kalau mau cari volume pore-nya ya berarti volume bulk dikurang dengan volume matriks dibagi dengan volume bulk-nya gitu. Totalnya berapa? Nah, kalau misalnya dia dalam satuannya adalah total dry weight ya di informasi kalian, maka cara mencarinya adalah dengan menggunakan pendekatan yang ini gitu. Kemudian eh, kita harus pahami bahwa porositas itu memang membahas tentang berapa nilai ruang porinya ya, berapa nilai volume porinya. Tapi hanya bisa tahu kuantitas dari ruang pori tersebut ya. Nah, dia tidak bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana ukuran porinya atau bagaimana distribusinya atau bagaimana tingkat konektivitasnya. Jadi kita nggak bisa tahu apakah dia tipe pori yang primer atau sekunder gitu. Kemudian dia tipe pori yang besar atau yang kecil, terkait dengan grain size-nya itu nggak bisa dijelaskan dengan menggunakan porositas. Jadi dia hanya berupa kuantifikasi dari ruang pori saja tok gitu ya, namanya porositas gitu. Nah, untuk kita bisa tahu bagaimana physical properties-nya dari si ruang pori itu, maka itu adalah pembahasan yang lain lagi. Nah, jadi dalam dalam satu bongkah batuan atau kita punya dua bongkah batuan gitu ya. Yang satu nilai porositasnya 0,3. Yang satu, misalnya bongkah batuan A nilai porositasnya 0,3. Nilai bongkah B adalah 0,3. Tapi bisa jadi kedua batuan tersebut, batuan A dan batuan B, itu memiliki bentuk pori yang berbeda atau memiliki distribusi pori yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana karakter fisik dari si porinya hanya dari nilai porositas gitu ya. Nah, eh, kita akan tahu gitu ada beberapa bentukan ada beberapa istilah ya, istilah dari porositas. Jadi kalau yang tadi yang total porositas itu adalah yang kita kita bahas yang tadi. Yang ini volume of pore ini adalah nilai total porositas ya. Tapi nanti ternyata bisa dibagi lagi antara yang dia connected porosity dengan unconnected porosity gitu ya. Nah, taunya dari mana? Taunya harus dari laboratorium. Kita nggak bisa langsung tahu, oh dia nilainya 0,3 connected gitu. Connectednya itu ya taunya dari laboratorium gitu. Kalau kita lihat dari gambar yang ini ya, gambar yang apa ini ya, gambar yang ini. Jadi ini adalah area yang no pore space. Jadi dia benar-benar rapat. Boleh dikatakan dia solid, non porous, non permeable gitu. Tapi ketika dia mulai ada ruang porinya, dia akan mulai dikatakan sebagai porous. Tapi belum tentu permeable. Kenapa? Harus dilihat apakah antar ruang pori ini misalnya ya dengan yang ini saling terkoneksi atau tidak. Ternyata ini tidak terkoneksi. Maka ini dikatakan unconnected pore space gitu. Lalu nanti akan ada kondisi di mana ketika dia sudah mengalami diagenesis ya akan mulai terbentuk yang namanya connected pore space. Jadi antara satu ruang pori gini ya, misalnya gini ini ruang pori, ternyata dia bisa ada koneksinya sampai ke ruang pori yang ini. Begitu juga seterusnya sampai ke sini. Misalnya gitu ya. Begitu seterusnya sampai ke sini. Nah, ini dikatakan bahwa batuan itu adalah porous dan punya potensi nilai permeabilitas yang tinggi. Jadi porous and permeable gitu ya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai connected porosity. Connected porosity biasa disebut juga sebagai effective porosity. Jadi
Asalkan dia connected, maka kita bisa menghitung berapa nilai efektif porosity-nya atau berapa kira-kira nilai porositas yang bisa mengalirkan apa namanya fluida gitu ya di situ berapa gitu, itu bisa dihitung. Lalu ada yang disebut sebagai primary porosity. Kalau primary porosity ini adalah porositas pada batuan yang terbentuk pada awal ketika dia mulai terdeposisi. Jadi original depositionnya dia sudah menghasilkan primary porosity. Beda dengan yang si secondary porosity. Secondary porosity dia akan mulai terbentuk ketika ada proses diagenesis ya. Nah, bentuk secondary porosity nanti kita larinya akan ke sini. Ada yang fracture, ada yang bentukannya fuggy porosity, ada yang moldic, ada yang bentukannya apa namanya channel ya, tergantung. Tapi biasanya kalau yang interparticle ini adalah primer porosity, ini primer porosity, intercrystalline ini, sorry saya lupa, ini mungkin secondary ya. Jadi intinya kalau kalau secondary itu adalah yang terbentuk setelah diagenesis. Ini biasanya terbentuk di mana? Pertama mungkin di karbonat ya, yang sudah jelas dia punya sifat secondary porosity ya. Secondary porosity itu adalah karbonat yang pertama. Lalu yang kedua bisa ada shale ya. Shale ini biasanya dia bentukannya adalah fracture ini adalah secondary porosity untuk shale gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi porositas? Jadi nilai porositas tinggi itu bisa dipengaruhi dari beberapa faktor. Jadi tinggi rendahnya nilai porositas itu bisa diketahui dari beberapa faktor. Bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah bentuk butirannya. Dia butirannya angularity gitu ya, ada bentukan kayak sudut-sudut gitu ya. Ini anggap aja dengan yang roundness gitu ya, benar-benar bulat gitu, itu dia akan berpengaruh ya. Kemudian susunan butirannya gitu, packingnya gitu, grand packing nih seperti ini. Semakin dia packingnya itu adalah yang rapih begini, ini biasanya nilai porositasnya akan semakin tinggi dibandingkan dengan yang packingnya bentukannya seperti ini. Ini adalah porositasnya yang mungkin lebih rendah gitu. Nah, kalau yang bentuk butirnya itu tidak rapi ya, angular, ini biasanya porositasnya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang roundness-nya lebih bagus gitu. Nah, kemudian variasi ukuran butir. Ya, ukuran butirnya kalau yang ukuran butirnya kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil mengisi ruang pori, biasanya dia porositasnya akan lebih kecil. Tapi kalau dia ruang butirnya itu variasi ukuran butirnya itu besar-besar, biasanya dia porositasnya lebih besar. Kalian bisa ambil analogi adalah bola basket dengan bola kasti gitu ya, bola basket dengan bola kasti. Ini hanya sebagai analogi. Misalnya saya punya satu wadah ya, analogi. Kalau kalian punya porositas sebesar bola kasti ya, dengan porositas sebesar bola basket, kalau dia dimasukkan ke dalam sini rapi semua, ya, porositasnya akan kelihatan kecil. Tapi kalau tiba-tiba ada bola basket yang masuk ke dalam sini, maka akan ada ruang porositas yang lebih besar dibandingkan dengan kalau dia terisi oleh bola kasti gitu ya. Jadi ini bola kecil ya, ini bola besar. Itu hanya sebagai ini ya, sebagai analogi gitu. Lalu derajat sementasi. Derajat sementasi. Kalau kalian punya butir dengan derajat sementasi yang rendah ya, anggap saya coba saya pakai warna lain. Hijau misalnya ya. Saya punya derajat sementasinya itu misalnya kecil gitu di sini. Ya. Dia masih bisa punya ruang pori yang bagus. Ya, tapi kalau derajat sementasinya besar, nah bisa jadi dia menutup ruang porinya itu. Gitu. Jadi derajat sementasinya
rendah, maka porositasnya naik. Derajat sementasinya besar, porositasnya kecil, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan bentuknya ya, ada apa bentukan flux atau tidak gitu ya. Nah, kalau fluxnya banyak bisa jadi dia porositasnya bagus, tapi kalau fluxnya sedikit bisa jadi dia porositasnya yang kecil. Karena itu adalah flux itu adalah ya fungsinya sebagai secondary porosity gitu. Jadi kalau fluxnya banyak ya porositasnya banyak gitu. Kemudian terkait dengan kompaksi atau beban overburden pada kedalaman tertentu. Jadi kalau misalnya saya punya ini ya kedalaman gitu ya, ada sumur ya. Sumur ini depth ya, ke bawah ya depth. Makin dia ke dalam gitu ya, dia akan semakin compacted. Kenapa? Karena ada overburden-nya. Overburden-nya makin tinggi. Gitu. Overburden-nya tinggi, maka dia akan compacted, makin makin terkompaksi. Nah, akibatnya apa? Porositasnya berkurang. Gitu. Kenapa? Karena akan semakin tertimpa ya, akan semakin tertimpa oleh beban massa dari atas, lalu nanti akibatnya porositasnya akan berubah menjadi kecil. Kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mendeterminasi porositas? Sebenarnya bisa lihat dari data log, tapi biasanya untuk yang lebih akuratnya itu akan butuh dari data core. Hanya mungkin nggak semua ya bisa kita ambil sampelnya, sampel batuannya, kemudian kita bawa dia ke laboratorium. Jadi mungkin bisa dikombinasi. Ketika punya data core itu bisa sebagai cross check atau validasi ya, apakah log porositas kita itu sudah bisa representable atau enggak gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan bahas dulu yang terkait dari data core. Ada 4 setidaknya ya cara atau metode untuk bisa mengukur porositas dari data core. Yang pertama adalah buoyancy, helium porosimetry, fluid saturation, dengan mercury porosimetry. Nah, saya akan bahas dulu yang 3 teratas ya. Yang 4 ini kayaknya mungkin nggak akan saya bahas di pertemuan ini. Nah, yang pertama adalah fluid saturation. Jadi ini adalah metode yang mungkin dikatakan cukup sering dipakai ya, dan dikatakan cukup efektif, terutama untuk melihat nilai porositas efektifnya, karena kita mau melihat dia itu dari nilai saturasi fluidanya yang ada di situ. Gitu. Jadi metode ini memang hanya dipakai untuk mengukur nilai porositas efektif dari batuan yang bergantung kepada berapa nilai saturasi batuan tersebut. Caranya kalian bisa baca sendiri di sini. Jadi kita ambil sampel batuannya, lalu kita bersihkan dia, kita bawa dia dalam kondisi tertentu sehingga dia akan dalam kondisi kering ya, kondisi kering. Lalu setelah itu kita ukur berapa berat ketika dia dalam kondisi kering. Setelah itu kita saturasikan si ruang pori yang ada di batuan. Umumnya sih kita pakainya adalah air ya. Umumnya kita pakai air. Kenapa? Karena untuk bisa mimicking atau mengikuti ya, seolah-olah mengikuti bagaimana kondisi di bawah permukaan. Tapi sekarang ini yang lebih banyak dipakai adalah brine. Jadi brine ini adalah water with salinity ya, water with salinity ini adalah brine, dan dia tidak sama dengan fresh water ya, dia tidak sama dengan fresh water gitu. Nah, ini dipakai untuk kita nanti kemudian menghitung berapa nilai volume dari pori ketika dia tersaturasi
volume dari batuan atau berat dari batuannya ketika dia tersaturasi oleh fluida. Nah, baru setelah itu kita akan menghitung nilai volume bulk-nya, ya, yaitu matriks ditambah dengan bright tadi. Setelah itu baru kita nanti bisa tahu berapa nilai densitas matriksnya dan berapa nilai densitas fluidanya. Dengan menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan ini kita bisa hitung nanti nilai porositasnya, gitu ya, nilai porositasnya berapa, gitu. Nah, selanjutnya adalah dengan pendekatan buoyancy. Buoyancy ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang si saturated ya, tapi maksudnya miripnya itu adalah sama-sama hanya dia mengukur nilai efektif porosity-nya aja gitu. Jadi yang pertama adalah kembali dibersihkan lalu kita keringkan batuannya. Kita keringkan itu artinya kita ambil fluida di dalamnya, kita kosongkan, jadi seolah-olah dia dalam kondisi adalah dry, lalu kita ukur, lalu kita saturasikan dia dengan fluida sama dengan seperti sebelumnya, lalu kita istilahnya kita gantung dia gitu ya, kita gantung di air gitu ya, dalam ketinggian tertentu, lalu dia dalam kondisi ini berapa, lalu dalam kondisi ada batuannya itu berapa. Nah, nanti selisihnya atau nanti totalnya itu adalah si yang dalam kondisi kosong ditambah dengan yang ketika sudah ada batuannya gitu. Lalu nanti kita bisa hitung lagi berapa nilai porositas ya dan berapa nilai densitas matriksnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan pendekatan helium porosimetri. Ini juga juga mengukur nilai porositas dari porositas efektif batuan, tapi kita menggunakan metode ekspansi gas helium ya, metode ekspansi gas helium. Jadi awalnya kita punya chamber ini kosong ya, kemudian kita coba chamber ini kosong, kemudian diukur gitu ya, kemudian diukur berapa nilai tekanannya gitu. Nah, kemudian atau nilai volume ya, nilai tekanan dan nilai volume. Lalu nanti kita buka si pressure gauge-nya ini, kita kasih dia, dan gas supply-nya ini kita kasih sampai dia terisi sesuai dengan yang keinginan kita ya. Kemudian nanti kita ukur berapa nilai perubahannya gitu. Nah, nanti kita akan bisa tahu volume bulk-nya berapa, kemudian ketika dia kosong itu berapa, maka nilai porositasnya bisa kita ketahui berapa nilainya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu adalah 3 metode yang commonly digunakan di laboratorium untuk bisa menghitung nilai porositas gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke permeabilitas. Untuk permeabilitas secara teori dia adalah kemampuan batuan untuk bisa mengalirkan fluida ya. Jadi untuk bisa mengalirkan fluida di dalam ruang pori gitu. Jadi kita punya batuan gitu ya. Ini ini matriksnya gitu ya. Nah, kemudian ini kan berarti ruang porinya. Nah, seberapa besar dia bisa mengalirkan fluida itu terukur dari nilai permeabilitas gitu. Nah, untuk aplikasi di geologi, geofisika ya mungkin datangnya dari geologi itu dia pakai satuan dari Darcy ya. Darcy itu adalah nama orang. Jadi dia pakai satuan dari Darcy Millie Darcy ya, Millie Darcy. Awalnya sebenarnya satuannya adalah Darcy, tapi kalau di geologi itu terlalu besar, jadi kita pakai pendekatannya adalah satuan Millie Darcy. Jadi 1000 Millie Darcy itu equals to 1 Darcy. Nah, untuk kasus di reservoir ya, ini pakainya adalah klasifikasi yang ini. Jadi ketika reservoir atau batuan kita punya permeabilitas value-nya adalah less than 10 milidarcy, maka dikatakan permeabilitasnya adalah
ya cukup gitu ya. Kemudian kalau ini maka dikatakan tinggi, lalu sampai dengan lebih dari 1000 dikatakan eksepsional. Reservoir hidrokarbon diharapkan berada pada batasan ini. Kenapa? Karena diharapkan kita bisa punya nilai permeabilitas yang baik sehingga hidrokarbon bisa bermigrasi dari source menuju ke reservoir atau dari antar reservoir gitu ya, antar reservoir. Jadi nanti antara satu sumur dengan sumur yang lain itu bisa punya korelasi gitu. Nah, kemudian ini ada teori mengenai relatif permeabilitas. Jadi efektif dan relatif permeabilitas ini didefinisikan atau dijelaskan berdasarkan dari penurunan nilai saturasi gitu ya. Ketika dia saturasinya berkurang, maka nilai efektif dan permeabilitas efektif dan permeabilitas relatifnya dia akan mengalami penurunan juga gitu. Nah, ada satu waktu ketika dia mengalami pertemuan gini ya, titik potong seperti ini, kayak ada intersect-nya seperti ini ya. Ini adalah ketika nilai permeabilitas dari masing-masing fluida itu adalah sama gitu. Dan dua-duanya itu bisa diproduksi dengan tingkat kesulitan yang sama atau sama-sama mudah lah, istilahnya sama mudah diproduksi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Melihat relative permeability ini mau melihat antara yang tersaturasi oleh fluida air dengan yang tersaturasi oleh fluida oil atau gas gitu ya. Ini dalam hal ini adalah contohnya oil. Kalau dia diharapkan kalau dia ingin minyaknya ini bisa terambil cukup tinggi, maka maunya airnya itu rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya nilai saturasi airnya itu, misalnya kita punya saturasi airnya itu tinggi, maka nilai saturasi minyak kita pasti akan rendah. Maka yang dicari adalah yang idealnya itu adalah saturasi minyaknya tinggi dan saturasi airnya rendah. Ini adalah yang ingin kita ambil gitu ya. Dan ini bisa tahunya adalah dari nilai relative permeability. Jadi kurva ini dipakai untuk ketika kita mau producing minyak atau gas gitu ya. Nah, sekarang apa aja yang bisa mengontrol nilai permeabilitas? Nah, secara umum itu dikatakan bahwa ketika permeabilitas itu tinggi, maka ada nilai porositas tinggi di belakangnya gitu. Jadi semakin tinggi nilai porositas, maka semakin tinggi pula nilai permeabilitasnya. Dan itu memang relatif benar jika permeabilitas itu atau porositasnya itu mengandung ruang pori yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau konektivitas dari pore space-nya itu tinggi, maka porositas kita akan terbaca tinggi dan dampaknya permeabilitas kita pun tinggi. Tapi kalau porositas kita tinggi tapi tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya, belum tentu nilai permeabilitasnya itu nanti akan tinggi juga. Bisa jadi nanti nilai permeabilitasnya itu rendah. Maka ketika kalian akan punya kondisi di lapangan, permeabilitas kalian rendah tapi kok porositasnya tinggi, maka patut dicurigai bahwa mereka tidak saling terkoneksi dengan baik, gitu ya. Nah, jadi kalau mau dilihat korelasinya, nanti kalian bisa baca yang ini, ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan nanti dianalisis, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini adalah porositas permeabilitas relationship. Ya, jadi kalau di clean sandstone, oke lah, dia langsung bagus ya. Clean sandstone, ruang
porositasnya besar, permeabilitasnya besar, dia connected. Ya, well connected. Ini clean sandstone. Tapi kalau karbonat gimana? Belum tentu. Lihat dia sangat scatter, ya. Dia banyak. Kenapa begini? Karena dia punya kondisi dual porosity. Inilah yang menyebabkan porositas permeabilitas relationship dari karbonat itu agak kompleks, ya. Kompleks, more complex than clean sandstone. Sorry. Clean sandstone. Gitu. Nah, kalau kalian mau lihat, ini adalah kira-kira bagaimana gambarannya, ya, gambaran porositas permeabilitas di beberapa jenis batuan, ya, fracture, crystalline cemented, dan lain-lainnya. Kalau fracture, dia dikatakan permeabilitasnya tinggi dengan penilai porositas yang relatif rendah. Kenapa? Karena dia butuh terfracturekan, butuh direkahkan. Jadi kalau dia fracture-nya saling connected satu dengan yang lainnya, maka dia akan relatif punya nilai permeabilitas yang cukup tinggi. Gitu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi ini summary-nya sebenarnya tinggal dibaca aja sebenarnya. Intinya adalah permeabilitas, hubungan antara porositas dan permeabilitas secara umum adalah linier, dengan catatan bahwa dia harus punya konektivitas, ya. Dia harus punya konektivitas yang menjadi flow path pada batuan, gitu. Nah, jadi tidak serta-merta langsung linier, tapi ada jika dan hanya jikanya, gitu, ya. Kalau misalnya dia tidak konektivitasnya dia rendah, maka permeabilitas itu juga akan rendah, gitu. Nah, kemudian tergantung juga dari bagaimana geometri porinya, gitu. Jadi artinya kalau geometri porinya dia besar, maka bisa jadi dia konektivitasnya cukup besar sehingga permeabilitasnya besar. Tapi kalau geometri porinya kecil, maka kita bisa expect dia akan punya nilai permeabilitas yang kecil juga. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke densitas. Jadi densitas ini adalah ya massa batuan, gitu, ya. Jadi massa jenis batuan, gitu. Densitas itu massa jenis batuan. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas di sini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa membaca densitas batuan dengan menggunakan alat logging. Kalau densitasnya aja mungkin kalian bisa langsung paham kalau densitas batuan beku berarti dia besar, gitu, ya, densitas batuan sedimen, lalu dia kecil. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat itu melalui densitas log, gitu. Nah, jadi alat ukurnya itu adalah dengan menggunakan sumber sinar gamma dengan energi yang intermediate, ya, relatif tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi ketika sinar gamma itu dipancarkan, sinar gamma yang didatangkan atau yang sebagai sumber itu kita berikan, gitu, ya, nanti dia akan bertabrakan dengan elektron-elektron yang ada di batuan. Hasil benturan ini itu akan menyebabkan energi-energi, akan menyebabkan si lapisan batuan itu kehilangan partikel sinar gamanya, gitu. Nah, alat yang akan kita masukkan ke dalam situ, dia akan merekam sinar gamma yang kembali, dan ini sebanding dengan nilai robust atau bulk densitas dari batuan. Nah, nilai densitas batuan ini bergantung kepada densitas matriks, ya, densitas matriks batuannya yang tanpa pori, kemudian porositasnya berapa, dan densitas fluida di dalam pori, gitu. Jadi untuk bisa menghitung nilai densitas batuan itu kalian harus punya informasi ini. Nah, untuk fluida itu mungkin bisa tahu berapa, ya. Ini kalian sebenarnya bisa cari di literatur berapa. Tapi sih kalau kalian
mau melihat yang benar-benar berapa nih densitas di batuan, itu baiknya kalian punya log densitas matriksnya dan log densitas fluidanya gitu. Atau bisa juga apa namanya nilai-nilai literatur. Kalau densitas matriks batuannya itu bisa dari literatur atau bisa dari routine core ya, dari routine core. Jadi kita ukur berapa. Nah, baru nanti kita bisa tahu berapa nilai densitas bulknya. Nah, dari situ kita bisa hitung berapa nilai porositas densitas gitu. Jadi nilai density log itu kita bisa dipakai untuk menghitung porositas densitas gitu. Nah, ini adalah kira-kira beberapa gambaran matriks density yang biasa digunakan ketika melakukan perhitungan porositas densitas dari densitas log. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini adalah neutron log. Neutron log dipakainya untuk menentukan nilai porositas ya, nilai porositas dari suatu formasi yang dihitung berdasarkan berapa jumlah atom hidrogen pada formasi tersebut. Nah, ini ada 3. Ada yang dia neutron tool ya, gambarnya neutron tool, ada yang pakai side wall neutron porosity, ada yang pakai compensated neutron porosity gitu. Nah, tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi intinya sama-sama mau melihat nilai porositas ya, nilai porositas dari sumbernya adalah sumber neutron gitu yang masuk ke sumur ya. Lalu ini ada log kaliper di sini karena kita mau melihat apakah nilai log porositas ini sudah oke ya, sudah representable atau tidak gitu. Taunya dari mana? Kalipernya dia harus stabil dari atas sampai ke bawah. Gitu. Kalau kalipernya agak berubah-berubah bisa jadi nanti nilai log porositasnya belum tentu bisa langsung kita percaya seperti itu. Jadi kalau kalian melihat ada log seperti ini ya, terutama log porositas ini mungkin ya karena kita lagi bahas ini, itu kalian tidak bisa langsung percaya bahwa dia ini adalah porositas yang sebenarnya yang ada di batuan. Tapi bisa menjadi gambaran kira-kira porositas saya seperti apa gitu. Walaupun ada perhitungan-perhitungan tertentu yang tidak bisa langsung kita pakai log ini, jadi harus dikoreksi istilahnya gitu. Terutama di bagian apa, misalnya tight sandstone gitu ya, kayak gini nih, kayak yang di SNP ini adalah kita melihat sidewall core gitu. Sidewall core itu adalah pinggir-pinggir dari pinggir-pinggir dari sumur gitu ya. Jadi tidak terbaca langsung di batuannya, hanya melihat pantulan dari respon yang terbaca dari pinggir-pinggir sumurnya gitu. Nah, bisa jadi itu kan ada perbedaannya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini kurang lebih adalah kira-kira seperti ini nih bacaan neutron log-nya ya. Ini gambaran nilai porositas dari beberapa tipe batuan ya, shale, quartzite, dolomite, coal gitu ya, kira-kira berapa. Apalagi ada gas effect-nya, apalagi ada oil effect-nya gitu ya. Jadi dari neutron log ini apa yang bisa kita peroleh informasi yang pertama adalah porositas, tapi harus dikoreksi berdasarkan dari hidrokarbon effect, shell effect, dan chloride effect gitu. Kemudian determinasi dari litologi. Kita bisa langsung tahu kira-kira ya litologinya apa. Kenapa? Karena kalau misalnya shell neutron porositasnya diharapkan dia nilainya kecil. Kalau sandstone diharapkan neutron porositasnya nilainya besar gitu. Nah, kemudian ini adalah gambaran ya, gambaran untuk kita bisa melihat kombinasi dari neutron log dengan densitas log untuk melihat litologi, untuk bisa melihat litologi. Nah, sebagai catatan, biasanya ini dipakai untuk kita melihat apakah ada potensi hidrokarbon, gas ya. Biasanya di sini kita melihat ada gas. Walaupun tetap butuh special care. Kenapa? Karena adanya superimpose yang paling bagus itu adalah kalau dia terisi oleh fresh water dan kalau dia litologinya adalah limestone. Itu berarti dia benar-benar bisa fit dengan si kondisi fluktuasi dari lognya gitu ya. Tapi kalau dia litologinya adalah di luar ini, maka kita perlu koreksi gitu.
Jadi perlu special care untuk bisa melihat ini. Walaupun bisa dapat gambaran, tapi tidak bisa langsung dipercaya 100% gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat adanya separasi, ya separasi antara densitas dengan neutron, misalnya seperti ini ada cross section gitu ya, ada separasi, ada crossover gitu, itu bisa kita lihat sebagai sebuah litologi, misalnya dia terisi gas atau hidrokarbon, itu kita bisa lihat dari situ. Makin besar separasinya, maka kita bisa curiga dia isinya adalah gas. Kalau dia punya separasi yang kecil tapi lumayan tebal, bisa jadi itu isinya adalah minyak seperti itu, ya. Nah, ini kira-kira adalah separasi-separasi yang bisa kalian apa namanya lihat nanti di ini ya di apa formasi itu. Akibat dari Queen formation itu tadi yang saya lihat dia bisa langsung kelihatan seperti itu. Tapi kalau ada shell-nya, maka neutron lock akan membaca nilai porositas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya. Gitu. Jadi apa namanya eh, ada separasi yang besar itu bisa jadi isinya adalah shale gitu. Jadi apa? Tapi shale isinya water gitu. Jadi itu sebenarnya adalah bisa jadi apa? Quick look kita gitu. Oh ini ada shale isinya water nih. Oh berarti separasinya nanti akan tinggi sekali gitu. Baru nanti ya situ kita bisa melihat seberapa besar volume of shale yang ada di area kita. Gitu. Kemudian untuk litologi-litologi tertentu, misalnya apa glaukonit, biotit, siderit, gitu itu mineral-mineral yang walaupun komposisinya kecil tapi dia cukup signifikan pengaruhnya di formasi. Itu juga kita bisa lumayan lihat di situ ya dari neutron lock gitu ya. Nah, sekarang pengaruh gas dan shell pada densitas lock dan neutron lock ini tadi saya bilang ya. Jadi kita bisa melihat adanya gas effect ya, gas effect walaupun dia porositasnya rendah tapi dia ada gasnya itu adalah dengan menggunakan pendekatan ini. Gitu. Oke, ini tadi separasi ya, separasi yang tadi saya bilang. Nah, eh, kalau ini adalah mau kita melihat bagaimana perbedaan atau perbandingan ya, perbandingan dari porositas densitas dengan porositas neutron mana yang lebih bagus. Ternyata porositas dari densitas itu bisa menggambarkan dengan cukup baik dibandingkan dengan yang dilakukan rutin core. Artinya kalau kita tidak punya rutin core-nya, kita bisa pakai langsung porositas densitasnya karena dia lumayan bisa menggambarkan bagaimana apa separasi yang menunjukkan apa namanya yang menunjukkan adanya gas gitu ya. Nah, sekarang coba kalian analisis kalau yang seperti ini kira-kira apakah dia ini separasinya cukup lebar juga nih. Kira-kira apakah dia isinya gas atau minyak atau air atau tidak ada isinya gitu. Mungkin nanti minggu depan akan kita bahas ya. Oke, sepertinya sudah habis ya, jadi mungkin itu saja materi yang akan saya sampaikan pertemuan ketiga ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa kita bahas minggu depan ya. Kita ambil waktu 10-15 menit untuk diskusi terkait dengan materi ini sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Silahkan ini nanti dipelajari dengan baik sebagai pertemuan minggu ketiga. Terima kasih atas apa atensinya sudah menonton video ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.